Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, semoga rahmat dan keberkahan Allah selalu tercurah kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengisahkan tentang seorang raja yang bijaksana yang tersesat ketika di perburuan. Dan raja tersebut kemudian mampir atau singgah di tempat warga. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama. Pada suatu masa, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, salah seorang raja Persia yang adil dan bijaksana sedang berburu di hutan belantara. Karena asiknya mengejar buruan, sang raja terpisah dari pasukannya. Padahal saat itu hujan mulai turun lebat. Ia melihat sebuah gubuk sederhana dan meminta izin untuk berteduh. Yang segera saja kemudian penghuni gubuk mengizinkan raja untuk berteduh. Penghuni gubuk itu seorang wanita tua dan anak gadisnya. Keduanya tidak mengenal sang raja karena saat itu sang raja tidak memakai pakaian kebesarannya. Di salah satu sudut gubuk itu terdapat seekor lembu. Sang gadis memerah susunya dan memperoleh hasil yang melimpah banyak sekali. Kemudian untuk menjamu tamunya tersebut dan untuk dihidangkan kepada tamu tersebut yaitu sang raja. Kemudian sang raja meminum dan ia langsung merasakan betapa segarnya susu perahan itu. Melihat keadaan yang demikian, tersirat dalam hati sang raja untuk menerapkan aturan pemungutan pajak cukai bagi pemilik lembu. Hal itu tentu akan menjadi sumber pemasukan negara yang sangat lumayan bagi kesejahteraan negara dan kerajaan. Kemudian ketika malam menjelang, sang gadis akan memerah susu lembu seperti biasanya. Akan tetapi, ia tidak mendapatkan setetes susu pun. Maka gadis itu berseru, "Wahai ibuku, sepertinya raja mempunyai niat yang jahat terhadap rakyatnya." Kemudian sang ibu sontak bertanya kepada anaknya, "Mengapa engkau berkata seperti itu, wahai anakku?" Sang gadis berkata, "Begini, Bu, karena lembu ini tidak mengeluarkan susunya walau hanya setetes." Sang ibu berkata, "Sabarlah, ini masih malam, nanti menjelang subuh cobalah lagi untuk memerahnya." Kemudian sang raja yang tengah beristirahat di atas tumpukan jerami itu dengan jelas mendengar pembicaraan ibu dan anak tersebut. Sang raja berkata kepada dirinya sendiri, "Begitu besarkah pengaruh dari apa yang akan aku putuskan nanti terkait dengan cukai atau pajak?" Gumam sang raja. Ia berkutat dengan pikirannya sendiri dan akhirnya membatalkan keinginannya untuk menarik pajak cukai bagi pemilik lembu. Yang sebenarnya kehidupan mereka umumnya sangat sederhana. Kemudian menjelang subuh sang gadis mencoba memerah susu lembunya kembali dan ia memperoleh hasil yang melimpah seperti sebelumnya. Maka gadis itu berseru, "Wahai ibu, rupanya niat jahat sang raja telah hilang. Lembu ini telah mengeluarkan susunya kembali." Sang ibu mengucapkan syukur alhamdulillah. Begitu juga dengan sang raja yang ikut mendengarnya. Ketika hari telah terang, sang raja berpamitan dan mengucapkan terima kasih. Akan tetapi tetap tidak membuka jati diri bahwa dia adalah seorang raja. Tak lama berselang, kemudian datanglah serombongan pasukan yang membawa ibu dan anak penghuni gubuk sederhana itu ke kota kerajaan. Mereka diperlakukan dengan hormat dan penuh penghargaan. Ketika mereka dihadapkan oleh sang raja, barulah mereka menyadari bahwa sebenarnya tamunya semalam itu adalah penguasa yang sempat dibicarakan atau digibah oleh keduanya. Mereka berdua meminta maaf, tetapi raja yang bijaksana itu berkata,
Tak mengapa. Tetapi bagaimana engkau bisa mengetahui hal itu, wahai gadis? Sang ibu berkata, kami telah tinggal puluhan tahun lamanya di tengah hutan itu. Jika raja yang memerintah berlaku adil dan baik, maka bumi kami ini akan subur, kehidupan kami luas dan lapang, serta ternak kami pula menghasilkan. Akan tetapi, jika raja yang memerintah berlaku kejam dan buruk, maka bumi kami ini kering, tanah dan ternak kami tidak menghasilkan apa-apa, sehingga kehidupan kami menjadi sempit. Berangkat dari kisah ini, dapat kita ambil pelajaran bahwa seorang raja atau seorang pemimpin mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kemakmuran orang yang dipimpin atau rakyatnya. Jika raja itu bijaksana, maka bisa terlihat kemakmuran rakyat di sana sini akan terjamin. Tapi sebaliknya, jika sang pemimpin adalah zalim, maka yang dipimpin akan menjadi sengsara. Untuk itu, ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka bersikaplah sesuai syariat, pedoman yang benar menurut ajaran agama dan menurut tatanan sosial kemasyarakatan. Terima kasih, semoga kisah ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua dan juga dapat menjadi amal kebaikan bagi kreator. Semoga bermanfaat. Kami membuka saran, kritik, dan masukannya demi kemajuan kita bersama. Terima kasih. Apabila Anda suka dengan video ini, maka silahkan klik subscribe, kemudian komen dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.